Lagi dan lagi tempat yang harusnya menjadi arena rekreasi kini, menjadi kisah duka mendalam kepada keluarga yang mengalami kejadian tenggelam di tempat pemandian atau kolam renang. Apakah ini murni kelalaian orang tua? Apakah tidak adanya tim penjaga kolam yang bertugas di area tersebut? Ataukah memang sang pemilik kolam tersebut mempunyai perjanjian dengan makhluk tak kasat mata? Mari kita tanya Kang Indra di Jagat Pasundan 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Jagat semua. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang kejadian-kejadian mistis di area kolam renang. Mau tahu kelanjutannya? Tetap di Jagat Pasundan 19, Story of Mystery. Nah, pada episode kali ini tentunya saya tidak sendiri karena kita sudah ditemani oleh Kang Indra nih. Kang Indra, gimana kabarnya Kang? Sehat? Alhamdulillah Kang Indra. Nah, oke Kang Indra nih, kita akan langsung masuk saja ya ke pembahasannya Kang Indra karena jujur ini sesuatu yang sering ditanyakan juga Kang Indra oleh Sobat Jagat semua tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di area kolam renang. Karena entah kenapa setiap ada area pemandian atau kolam renang yang baru itu sering terdapat kejadian seperti tenggelam Kang Indra yang sampai memakan korban. Nah, itu menurut Kang Indra seperti apa sih kejadiannya gitu Kang Indra? Karena kan secara logis pasti tentu ada ya, karena kan tenggelam itu antara mungkin bisa saja karena kram atau apa, tapi mungkin kita akan bedah secara area mistisnya lah Kang Indra yang akan kita bahas di sini. Sok mangga Kang Indra. Jadi emang sudah banyak cerita ya dari kolam renang, dari setiap kolam renang yang baru gitu sering terdapat kejadian-kejadian yang mungkin menelan korban ya. Entah itu anak kecil, orang dewasa, atau ya siapa saja bisa menjadi korban ya kali ya. Nah, untuk dari sisi logis mungkin ada seperti yang Kang Dio bicarakan tadi, mungkin kram atau karena dia kaget atau gitu. Kurangnya pemanasan betul. Nah, untuk sisi mistisnya mungkin ya di area tersebut dulunya itu tempat apa dan sudah ada izin belum dari sebelum dibuat jadi kolam renang itu ya Kang Indra ya? Betul, karena ini kan mau dijadikan suatu seperti air yang mengenai di situ, yang memancing si makhluk untuk datang ke situ. Karena yang kita tahu makhluk halus itu atau makhluk gaib itu sangat suka dengan tempat yang lembab, dan air itu jadi salah satu media untuk dia dia tinggal di situ kan ya. Itu untuk awalnya sih seperti itu. Iya. Nah, yang sering banyak dipertanyakan atau mungkin jadi bahasan juga Kang Indra itu, kenapa sih pasti ada kejadian di setiap baru pertama kali buka itu, atau tidak lama setelah buka gitu kolam renang itu atau tempat wisata kolam renang itu dibuka, pasti ada saja kejadiannya Kang Indra. Nah, mungkin kalau kita membuka secara mistisnya karena di tempat itu kalau yang seperti biasa kita lakukan atau bukan ritual ya, istilahnya kebiasaan yang kita lakukan gitu. Ketika kita menempati rumah baru atau toko baru, biasanya itu syukuran kan. Betul. Untuk menghindari dari gangguan-gangguan yang gaib atau yang tidak diinginkan. Betul. Nah, mungkin dari
kolam renang ini pada dasarnya kan untuk hiburan. Ya, Jadi tempat wisata. jadi tidak mungkin ya kalau dibicarakan tidak melakukan kebiasaan seperti itu kan. Biasanya tuh langsung saya buka hari ini buka Langsung ya. langsung. Jadi biasanya tidak ada itu atau syukuran yang Iya, dilakukan ya. seperti itu bisa. Itu adalah salah satunya kan yuk. Betul. Nah, bisa disebut ini nggak sih ya Kang, seperti meminta tumbal disebutnya, yang tenggelam itu Kang, dari si makhluk asalannya itu. Nah sebenarnya ini sensitif ya Kang ya. Betul. Tentang tumbal ini karena memang ada yang melakukan seperti itu. Untuk apa? Untuk agar si tempat wisata ini Iya. Ramai. Setelahnya gitu. Gitu. Ada juga yang memang dari si makhluk itu sendiri kan. Dari tempat yang dijadikan tempat wisata ini, kolam renang ini, ada sesuatu makhluk yang tidak suka atau tanpa persetujuan dia atau tanpa kita pamit dulu ke dia. Biasanya kan kalau di kita itu seperti itu ya Kang ya, langkah-langkahnya membeli tanah, terus mengadakan ritual atau istilahnya untuk tolak bala lah Kang. Iya. Nah, ada mungkin salah satu makhluk yang terusik dengan adanya merasa terganggu atau tidak senang ya. Seperti itu. Jadi si makhluk ini terus mencelakai dan itu bisa jadi berkelanjutan Kang. Iya. Dan mungkin perlu nggak sih Kang Indra dilakukannya seperti kan kadang biar kita tidak memakan korban di situ gitu kan, biar tidak ada lagi orang yang tenggelam di situ, seperti ada yang minta potong kepala kambing atau sapi lah. Itu perlu dilakukan nggak sih? Sebenarnya tidak perlu Kang. Kita cukup berserah diri saja kepada Allah gitu ya. Meminta agar tempat ini berkah, supaya berkah gitu. Gitu. Kalau kebanyakan kan orang menanam ya Kang ya, kepala kerbau atau kepala sapi di tempat yang akan dijadikan tempat usaha itu. Betul. Nah itu malah memancing dari si makhluk itu untuk datang ke situ Kang. Dan itu pun akan meminta lagi. Nah itu. Tadinya minta kepala kambing, minta kepala kerbau, dan nantinya akan mungkin ke manusia. Dan mungkin itu adalah salah satu penyebab dari adanya korban-korban yang berjatuhan di awal pembukaan si tempat wisata ini atau si kolam renang ini Kang. Iya. Karena saya pernah baca ternyata itu kejadiannya memang sudah lama juga sih gitu kan, di sekitar tahun 2017 atau 2018 gitu ternyata masih di daerah Indonesia itu sampai ada yang tenggelam Kang Indra, anak perempuan gitu kan, sampai dikuras kolamnya itu tidak ditemukan Kang Indra jasadnya. Itu seperti apa ya Kang Indra yang terjadi gitu, fenomena apa sih gitu kan sampai jasa, kan biasanya kalau yang tenggelam itu ada gitu kan, kecuali kalau misalnya di sungai atau apa tenggelamnya gitu kan. Ini kan konteksnya dalam kolam renang yang ya areanya hanya segitu gitu kan. Tapi ketika sama pihak kolam renangnya dikuras, ternyata si jasadnya itu nggak ada kan. Nah apakah, saya mau bertanya dulu Kang ya, apakah ketika menguras si kolam renang itu tempat pengurasannya itu kecil atau besar Kang? Kecil Kang Indra. Oh kecil. Betul. Bisa jadi ini balik lagi ke ini ya, dimensi, antar dimensi. Itu memang bisa jadi dia memang terbawa ke dimensi yang berbeda gitu. Ini balik lagi seperti yang kita sering jelaskan di beberapa podcast sebelumnya gitu. Betul. Ya. Kalau ada salah satu waktu yang membuka dimensi itu, dimensi gaib itu terbuka Kang. Bisa jadi si anak itu masuk ke dimensi yang berbeda gitu. Iya, sampai itu berita itu sempat ramai juga Kang, dan sampai dibahas juga oleh DPR di
daerahnya itu enggak untuk minta ditutup karena ternyata setelah saya baca lagi tuh kejadiannya itu berulang, cuman yang paling parah ya itu sampai si jasad anak perempuannya itu tidak diketemukan. Iya sih seperti itu, seperti yang kita masuk ke dimensi lain. Iya. Nah, mungkin kita akan langsung jadi pertanyaan yang sangat bisa disebut fenomenalnya, Kang Indra. Untuk sosoknya sendiri sih, Kang Indra, di area kolam renang tuh apa sih? Karena kan yang kita tahu ya, yang masyarakat Indonesia tahu itu pasti identik dengan buaya putih. Kang Indra. Nah, menurut Kang Indra, benar gak sih si sosok buaya putih itu pasti mendiami area kolam renang itu? Karena setiap kali ada kejadian tenggelam pasti terkenalnya tuh itu yang jadi biang kerok atau itu penyebabnya pasti si sosok itu yang disebut. Nah, menurut Kang Indra seperti apa? Kalau berbicara tentang sosok ya Kang ya, sekali lagi saya tekankan itu kan jin, bisa menyerupai apa saja. Iya, betul. Tapi untuk yang lebih sering kita lihat atau kita dengar gitu Kang ya, kalau ada kejadian seperti ini gitu, sosoknya tuh seperti buaya putih. Betul. Itu benar Kang, saya benarkan adanya. Tapi di antara si buaya-buaya ini yang sering diobrolkan oleh masyarakat Indonesia gitu ya, ada makhluk-makhluk yang mungkin belum terdeteksi atau awam lah bagi masyarakat Indonesia, seperti hantu air kan. Itu ada juga kan? Ada Kang. Tapi lebih banyaknya kalau hantu air itu di sungai Kang. Oh iya. Ya, kalau hantu air itu kebanyakan di sungai. Nah, pertanyaannya apakah hantu air itu ada di kolam renang gitu kan? Itu sih kalau saya bicara ya ada itu hantu air di situ kan. Sosoknya seperti wujudnya seperti kuntilanak kan. Tapi dia hidup di air gitu. Kayak rambutnya memang panjang, menjuntai ke kalau diri dia tuh menjuntai sampai ke lantai gitu kan. Tapi dia posisinya di dalam air gitu. Itulah yang kenapa rambutnya panjang sampai menjuntai, itu yang melilit, yang suka melilit si korban. Iya. Jadi seperti kalau logikanya kan kram atau apa, tapi itu ada yang dililit oleh si rambutnya itu. Iya. Seperti ditarik. Oh, mungkin itu ya yang biasa gitu kan. Karena jujur saya juga pernah mengalami hal seperti itu kan. Jadi ketika saya berenang gitu kan sama teman saya mau gitu kan hampir tenggelam, saya nolongin malah berbalik gitu kan. Teman saya berhasil bawa gitu kan ke pinggir, tapi saya seperti ada yang menarik kan. Untungnya saya ingat lah gitu kan, saya langsung istighfar aja di situ gitu kan, langsung cuman memang lumayan walaupun belum sampai full badan gitu kan, ketarik gitu kan ke dalam air, cuman memang ngap banget gitu kondisinya seperti itu. Nah ini nih yang sering banyak masyarakat Indonesia ini juga ya Kang ya, seperti cerita Kang dia tadi, banyak dari cerita-cerita dari masyarakat itu kalau ada yang tenggelam itu iya betul, jangan ditolongin gitu. Karena akan berbalik ke si yang menolongnya. Kenapa ya Kang Indra? Karena gini Kang, kalau logikanya gini Kang, itu posisi menolongnya itu seperti apa? Yang pertama itu. Kalau posisi menolongnya kita berada di depan dari si korban. Nah, dia secara jadi insting bertahan hidup. Jadi si korban ini akan mencari pijakan untuk dia bernapas. Betul. Makanya di dalam SOP dari penyelamatan itu kita harus dari belakangnya posisinya ya. Sebenarnya itu sih kalau misalnya
akan berbalik itu ya posisinya seperti apa. Iya, gitu. iya, iya, iya. Kalau posisinya hadap-hadapan gitu kan, itu pasti si yang korban ini akan menekan Iya. kita gitu. Karena dia panik. Insting bertahan hidupnya ada gitu. Berarti secara logis juga itu ada pengertiannya ya kan, Iya, ada penjelasannya ada lah. penjelasannya gitu. Oke, baik. Nah, Kang Indra, sebelum kita menutup nih Ya. dengan pembahasan ini, nah mungkin ini kita berikan pesan juga nih Kang Indra buat sobat jagat semua. Hal yang perlu dilakukan lah Kang Indra, baik dari kita yang akan berenang gitu Ya. kan ke tempat wisata itu, dan yang harus dilakukan oleh si pengelola atau pemilik tempat wisata kolam renang ini gitu Kang Indra. Oke, yang pertama mungkin untuk si yang mau berenang ini ya, Iya, si betul. apa ya, Ya kita lah gitu. kita sebagai penikmat Iya. dari wisata itu gitu. Kita harus siap, pertama pasti berdoa. Betul. Setuju. Yang kedua, pastikan kita pemanasan dulu Kang sebelum Iya, kita berenang. karena itu benar. Karena takutnya ada Keram, keram. ya itu sangat fatal sih. Meskipun itu di air yang dangkal, kalau Iya. keram suka panik juga Betul. kan, kalau dalam Nah, air itu. itu. Mungkin yang ketiga, kalau sudah lelah, mending langsung Iya. Stop lah, istirahat stop lah, dulu ya istirahat Kang gitu. Indra ya. Nah, untuk si pengelolanya Iya. kan, yang penting ini si pengelolanya itu harus benar-benar menerapkan safety yang Iya. sudah matang gitu. Betul, betul. Jangan asal-asalan bikin kolam renang gitu Iya. tanpa memikirkan safety untuk si pengunjung. Iya, karena memang di beberapa kolam renang ada yang tingkatannya kedalamannya Iya. beda, cuman tidak ada rambu-rambunya Iya, Kang Indra, betul, kadang kan betul. seperti itu ya. Itu sih yang kedua mungkin untuk dari spiritualnya mungkin dilakukan acara syukuran dulu. Iya, baiknya ya. Sebaiknya Kita seperti gitu. meminta izin gitu kan ya. Supaya tempat itu berkah karena dijauhkan dari segala apa ya, Ya, kejadian yang gitu, tidak kejadian. diinginkan Iya, lah. betul kayak gitu. Untuk pihak pengelolanya itu. Seperti itu yang harus dilakukan. Yang pertama sih safety. Betul. Oke, baik. Cukup Kang Indra. Nah, baik Sobat Jagat nih, diingatkan lagi nih bagi Sobat Jagat yang mempunyai cerita atau pengalaman misteri, bisa kirimkan melalui email kita di ngajagatpasundan@gmail.com, dan bisa juga melalui DM kami di Instagram jagatpasundan_19. Nanti akan kita tulis di kolom deskripsi. Dan jangan lupa bagi Sobat Jagat yang belum subscribe, ayo buruan subscribe. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya agar kita bisa lebih semangat lagi dalam berkonten. Saya Kang Dio, Saya Indra. dan seluruh tim Jagat Pasundan 19 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.